Shalom, apa kabar teman-teman semua? Saya berdoa kiranya kita semua diberikan kesehatan, diberikan sukacita, dan diberikan semangat di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Senang sekali karena kita bisa bertemu dalam pelajaran sekolah minggu kelas pemuda dan dewasa siang hari ini. Judul pelajaran kita pada hari ini, memberitakan Injil kepada orang yang disiapkan Tuhan. Sebelum kita belajar pelajaran kita hari ini, ada sebuah kisah menarik yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-48. Kisah perjumpaan Petrus dan Cornelius. Cornelius adalah seorang perwira pasukan Roma. Ia adalah orang yang saleh. Ia dan seisi rumahnya takut akan Tuhan. Seringkali mereka memberikan banyak sedekah kepada orang-orang Yahudi, dan mereka senantiasa berdoa kepada Allah. Pada suatu hari, kira-kira jam 3 sore, Cornelius mendapatkan penglihatan. Ia melihat malaikat Tuhan datang ke rumahnya dan berbicara kepadanya, menyuruh dia untuk menjemput Petrus yang ada di Yope. Setelah malaikat itu pergi, segera ia meminta 2 orang hambanya dan beberapa prajurit bawahannya untuk pergi ke Yope dan mencari Petrus. Esok harinya, kira-kira jam 12, ketika Petrus sedang berdoa, Petrus juga mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Dan Tuhan memperlihatkan beberapa macam makanan yang haram. Tuhan bilang, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi karena Petrus adalah orang Yahudi yang taat, dia nggak mau. Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Dari penglihatan ini kemudian Petrus berpikir, bertanya-tanya dalam hatinya, apa maksud Tuhan dari semuanya ini? Nah, kemudian orang suruhan Cornelius datang ke rumahnya dan bertemu dengan Petrus, dan mereka menyampaikan maksud dari Cornelius untuk berjumpa dengan Petrus. Dan esok harinya mereka pergi bersama-sama untuk menjumpai Cornelius di Kaisarea. Ketika Petrus dan Cornelius bertemu, Cornelius menceritakan penglihatannya untuk memanggil Petrus. Disitulah kemudian Petrus mengerti bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah membeda-bedakan orang. Allah ingin Petrus juga memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Dan segera saja Petrus memberitakan Injil pada Cornelius, menceritakan tentang Yesus, menceritakan tentang karyanya, tentang keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus. Dan di ayat yang terakhir, Cornelius, sahabat-sahabatnya, dan semua orang yang berkumpul saat itu, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan mereka dibaptis. Dari kisah perjumpaan Petrus dan Cornelius ini, Allah sudah menyiapkan orang-orang yang ingin mendengar tentang Kristus. Sesuai dengan pelajaran kita hari ini, memberitakan Injil kepada orang yang disiapkan, yang diambil dari Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai yang ke-17. Hari ini kita akan belajar ada 3 sikap yang harus kita miliki sebagai pemberita-pemberita Injil. Sikap yang pertama adalah yakin bahwa Tuhan mempersiapkan orang-orang yang kita injili. Kalau kita membaca kitab Roma, kita perlu tahu bahwa jemaat-jemaat di Roma bukanlah jemaat rintisan Paulus. Ada beberapa pendapat tentang asal muasal berdirinya jemaat di Roma ini. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa jemaat ini dirintis oleh orang-orang pendatang dari Roma, baik Yahudi maupun non-Yahudi, yang menyaksikan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang 10 sampai yang ke-11, kita akan menemukan ada orang-orang dari Roma yang datang ke Yerusalem, dan mereka menyaksikan
Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Itu pandangan yang pertama. Jadi orang-orang ini kemudian pulang ke daerahnya dan mereka membangun gereja, membangun jemaat yang ada di sana. Nah, pandangan yang kedua mengatakan bahwa jemaat di Roma didirikan oleh para penginjil dari Antioquia. Antioquia, tahu ya, tempat pertama di mana orang-orang percaya disebut sebagai orang-orang Kristen. Jadi orang dari Antioquia itu pergi ke Roma dan membangun jemaat Tuhan di sana. Pandangan yang ketiga berpendapat bahwa gereja di Roma didirikan dan diperluas oleh orang-orang yang dimenangkan oleh Paulus, Stefanus, dan rasul-rasul lain yang pernah ke kota itu untuk bisnis maupun tinggal. Jadi ada 3 pandangan dan mungkin juga ada beberapa pandangan yang lainnya. Namun hari ini, siang ini kita tidak akan membahas pandangan-pandangan tersebut. Yang perlu kita ketahui, yang perlu menjadi tekanan adalah yakinlah bahwa Tuhan mempersiapkan orang yang kita injili. Allah sudah mempersiapkan orang-orang yang rindu untuk mendengar tentang Kristus. Orang-orang yang rindu untuk menerima kesaksian-kesaksian kita. Jadi tidak perlu saya dan saudara bimbang. Kalau penginjil sekelas Paulus saja dapat menghasilkan buah, tentu saya dan saudara pasti juga bisa menghasilkan buah. Karena apa? Karena Tuhan sudah mempersiapkan orang-orang yang kita injili. Jadi itu sikap kita yang pertama. Kita perlu yakin bahwa Tuhan mempersiapkan orang-orang yang kita injili. Sikap yang kedua yang kita perlu tumbuhkan dalam pemberitaan Injil adalah yakinlah bahwa Tuhan juga yang akan menumbuhkan iman orang-orang yang menerima Injil. Mari kita lihat ayat yang ke-8 dari Roma pasal yang pertama. Apa yang diucapkan Paulus kepada jemaat di Roma? Pertama-tama aku mengucap syukur pada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Perintis jemaat di Roma hanyalah jemaat biasa, bukan para rasul. Nah, perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus 8 dalam Roma pasal yang pertama. Tentu saja kalau kita ngomong soal ke seluruh dunia, itu konteksnya adalah kerajaan Romawi ya. Karena saat itu dunia dikuasai oleh kerajaan Romawi. Jadi jemaat-jemaat yang ada di Roma ini, iman jemaat-jemaat yang ada di Roma ini sudah terdengar seantero kerajaan Romawi. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang ada di Romawi ini, yang ada di Roma ini, sangat kondang imannya, sangat populer imannya. Paulus bepergian ke sana kemari, ke Efesus, ke Korintus, dan di mana saja dia berada, ia mendengar puji-pujian yang bagus tentang orang-orang percaya yang ada di Roma. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena campur tangan Allah yang menumbuhkan iman jemaat di Roma. Sekalipun yang merintis hanyalah orang biasa saja, bukan Paulus. Hal serupa juga berlaku buat kita semua. Allah pasti turut bekerja melalui saya dan saudara untuk menumbuhkan orang-orang yang baru percaya. Sekalipun saya dan saudara bukan pendeta, bukan gembala sidang. Oleh karena itu kita memiliki semangat untuk mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita yakin Allah lah yang menumbuhkan iman orang-orang yang percaya tersebut. Jadi ingat, sikap yang pertama yang harus kita miliki
adalah yakin bahwa Tuhan sudah mempersiapkan orang-orang yang akan kita injili. Yang kedua, yakin bahwa Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja menumbuhkan iman orang-orang yang percaya. Dan yang ketiga, sikap yang ketiga, mintalah kepekaan dari Allah untuk menemukan orang-orang yang sudah Tuhan siapkan. Mintalah kepekaan kepada Allah untuk menemukan orang-orang yang sudah Tuhan siapkan. Bagian ini sangat penting buat saya dan saudara. Peka. Saya dan saudara sebagai orang percaya harus memiliki kepekaan. Bagaimana cara kita memiliki kepekaan? Saya dan saudara perlu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Perlu setia membaca firman Tuhan. Perlu setia berdoa. Perlu setia merenungkan firman Tuhan. Perlu setia untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari lepas hari. Tanpa itu semuanya, sulit rasanya kita memiliki kepekaan kepada Allah. Kita tidak hanya bisa mengandalkan pengetahuan saja, pengalaman saja. Sebab Tuhanlah yang mempersiapkan orang-orangnya. Kita mungkin hebat dengan beberapa model, metode penginjilan. Tetapi tanpa memiliki kepekaan terhadap orang-orang yang sudah Tuhan siapkan, maka semuanya akan sia-sia belaka. Oleh karena itu, milikilah kepekaan itu. Milikilah kepekaan untuk menemukan orang-orang yang sudah Tuhan siapkan. Apa alasannya Paulus menulis surat pada jemaat yang bukan hasil rintisannya? Bahkan ketika Paulus menulis kepada jemaat di Roma, ia bahkan belum pernah datang ke Roma. Mengapa Paulus menulis untuk jemaat di Roma? Kuncinya satu, peka. Paulus peka kepada iman jemaat yang ada di Roma ini. Paulus mengerti bahwa Allah yang menghendakinya untuk menuliskan surat tersebut dan memberikan kekuatan iman buat mereka. Sekalipun jemaat-jemaat yang ada di Roma sudah bertumbuh imannya, tapi Paulus juga memiliki kewajiban untuk terus menumbuhkan iman jemaat di Roma. Dan itu dimulai ketika ia memiliki kepekaan. Milikilah kepekaan untuk orang-orang yang sudah Tuhan siapkan. Milikilah kepekaan untuk orang-orang yang sudah siap untuk menerima Injil. Hari ini kita belajar 3 hal. 3 sikap yang perlu kita miliki dalam tugas pemberitaan Injil. Sikap yang pertama, yakinlah bahwa Tuhan sudah mempersiapkan orang-orang yang akan kita injili. Yang kedua, yakinlah bahwa Tuhan menumbuhkan iman kepada orang-orang yang menerima Injil. Dan yang ketiga, milikilah kepekaan untuk menemukan orang-orang yang akan kita injili. Sudah siapkah kita memberitakan Injil? Mari kita miliki 3 sikap ini. Dan biarkanlah Tuhan yang akan menolong kita. Setiap ucapan kita, setiap pengetahuan kita, setiap sikap kita dalam berkomunikasi, Tuhan yang akan menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati.